Shalom. Puji Tuhan, senang sekali kita boleh berjumpa kembali. Kita boleh bersama-sama beribadah saat ini. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang baik. Allah yang selalu memelihara hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari dengan penuh kerinduan, kita akan datang kepadanya. Katakan sama-sama, Yesus Engkau sungguh baik bagiku. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta
kita puji Tuhan. Dia layak menerima segala pujian. Dia layak menerima segala sembah dan kemuliaan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama katakan, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak, terima kasih Tuhan, Kau layak semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau layak menerima puji-pujian kami Tuhan. Engkau layak menerima pengagungan kami ya Allah. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Engkau kota benteng keselamatan kami, kota pertahanan kami yang kuat. Engkau tempat perlindungan kami ya Allah, sumber pengharapan kami. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Segala pujian penyembahan kami hanya bagi-Mu. Engkau layak Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Bapa. Layaklah Engkau menerima segala pujian penyembahan kami ya Allah. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Mari kita sembah Tuhan. Dia layak menerima pujian kita. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku
kami sembah, kami muliakan. Segala pengagungan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, bertatalah di atas puji-pujian kami. Sebab Engkau layak menerimanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Dia Tuhan Allah kita yang luar biasa. Ajaib dan besar. Dialah Yesus kita yang dahsyat. Amin. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sungguh kita bangga memiliki Allah yang hebat, besar bagi kita. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia.
mengucap syukur buat jalan-jalan yang sudah Kau tetapkan dalam hidup kami, Bapa. Kami mempercayai bahwa rancangan-Mu bagi kami adalah sempurna. Firman-Mu akan Kau genapi di dalam hidup kami, Bapa. Saat ini kami bersehati berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Melalui banyak sekali gelombang, bangsa ini boleh berdiri teguh karena Engkau yang menopang bangsa ini, Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Kami percaya Kau mempunyai rancangan yang ajaib, hebat dan luar biasa bagi bangsa kami. Genapilah apa yang sudah Engkau rancangkan bagi bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Jokowi, pemimpin kami, Tuhan. Engkau yang menopang Pak Jokowi. Kau yang memberikan hikmat ke dalam hati dan pikirannya. Kau yang memberikan kebijaksanaan bagi setiap keputusan-keputusan yang diambil. Sehingga semua yang dia lakukan boleh membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi, ya Bapak. Kami berdoa buat setiap menteri yang menopang Pak Jokowi juga. Biarlah mereka boleh bergandengan tangan mendukung Pak Jokowi. Kuatkan dan teguhkan hati Pak Jokowi menghadapi setiap serangan-serangan. Kami percaya Engkau melindungi Pak Jokowi, Tuhan. Kami berdoa juga buat kota Cilegon. Terima kasih kalau Engkau telah menempatkan kami ada di kota ini, Tuhan. Kami percaya ada rancangan-Mu atas kota ini. Lawatan-Mu, keselamatan yang daripadamu, pertobatan boleh terjadi atas kota ini, Bapak. Kota yang sudah tertutup selama berabad-abad, kami percaya oleh kasih karunia dan kemurahan-Mu, kota ini akan menerima keselamatan yang daripadamu, Bapa. Memberkati kota ini, memberkati seluruh masyarakat di kota ini, Bapa. Kami percaya juga Tuhan Kau memberkati gereja Petra ini, Tuhan, GBI Petra. Kau sudah menempatkan gereja ini di kota Cilegon. Kami percaya ada rancangan-Mu. Biarlah melalui gereja ini, Tuhan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Menopang, memberkati Bapak Filipus, Bapak Bona, setiap pengurus, full-timer, jemaat-Mu Tuhan. Semua ada dalam perlindungan dan kuasa-Mu. Urapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih, kami berdoa juga menyerahkan jemaat-Mu yang saat ini sedang berbeban berat, yang sedang sakit, yang sedang ada dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah, kasih-Mu tidak berubah. Kau siap mengulurkan tangan-Mu untuk menolong, menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, karena kami siap mendengar dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Kami bersuka cita dan kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Dan kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami bisa datang kembali beribadah secara online. Kami mengucap syukur buat penyertaan dan kebaikan Tuhan. Dan hari ini kami menyadari kami perlu firman-Mu, kami perlu tuntunan-Mu bagi setiap kami, ya Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpuji nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pada hari ini saya membawakan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu berbicara tentang tawaran dunia. Nah, saya ambil dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Ya, kita akan belajar ayat ini terkenal tentang bagaimana Yesus waktu itu dicobai di padang gurun, dan ada 3 tawaran atau pencobaan yang diberikan kepada Yesus, ya iblis berikan kepada Yesus pada waktu itu. Dan ini juga yang hari-hari ini dunia atau iblis sedang tawarkan kepada setiap kita, dan kita harus mengantisipasi, kita harus mengetahui, kita harus melihat
Dan saya berdoa biar saudara bisa keluar sebagai pemenang. Ketika kita mengetahui apa saja yang hari-hari ini dunia sedang tawarkan, iblis sedang tawarkan kepada hidup saudara, dan saudara bisa berhati-hati, saudara bisa menangani dengan baik, saudara bisa menolak dengan baik, saya percaya saudara akan keluar sebagai pemenang. Kita akan baca bersama-sama dalam Matius 4, ya, ayat 1-11. Kita akan baca secara perlahan. Sudah dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, yang pertama, di situ dikatakan bahwa Yesus sedang dalam keadaan lapar. Ya, ini pencobaan yang pertama, ini yang dunia tawarkan hari-hari ini. Dan ketika Yesus lapar, maka si iblis berkata, engkau kan anak Allah. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, yang pertama, tawaran dunia yang hari-hari ini sedang ditawarkan kepada kita, kepada orang-orang, kepada anak-anak Tuhan adalah mengubah batu menjadi roti. Ini berbicara apa? Ini berbicara tentang hal yang instan, hal yang cepat. Hari-hari ini banyak orang tertipu dengan cara-cara dunia yang menjanjikan cara-cara cepat, cara-cara instan. Sebagai contoh, Bapak Ibu, seringkali kita lihat hari-hari ini orang ditawarkan, kamu pengen nggak jadi kaya dengan cara cepat? Ya kan begitu kan? Kamu mau nggak dikasih sebuah jalan yang pintas? Ya, atau mungkin hari-hari ini terkenal sekali dikatakan, kita nggak usah harus kerja keras, tapi kita harus kerja cerdas. Kesannya itu sangat menarik. Tapi itu semua adalah hal-hal tawaran dunia yang ingin menjebak manusia. Ingin menjebak setiap anak-anak Tuhan untuk masuk dalam tawaran iblis ini. Nah, hari-hari ini, tawaran ini seringkali datang ketika dalam masa-masa sulit. Masa-masa susah, Bapak Ibu. Sama seperti Yesus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan saat sedang sulit, maka tawaran itu datang. Ya. Nah, hari-hari ini begitu banyak, ya saudara lihat berita-berita hari-hari ini, begitu banyak anak-anak Tuhan, begitu banyak orang-orang tanpa disadari, mereka sedang masuk dalam cara-cara instan, cara-cara yang cepat. Ya, sebagai contoh, pengen cepat kaya, jalan pintas, dikasihlah misalnya menjadi orang-orang itu apa? Misalnya dikatakan judi online, ya, yang dikatakan, oh ini bukan judi, ini adalah trading, padahal itu adalah sebuah judi. Nah, contohnya apa lagi? Teman-teman yang sekolah ingin dapat nilai bagus dengan cara cepat. Bagaimana caranya? Mungkin kita sogok guru, mungkin kita menyontek dan segala macam. Nah, inilah hal-hal yang dilakukan dan yang ditawarkan oleh dunia ini, ditawarkan oleh iblis. Kita menolak namanya sebuah proses. Kita menolak namanya sebuah hal yang namanya itu harus kerja keras. Ya, Bapak Ibu boleh lihat dimanapun orang-orang yang sukses di dunia ini, orang-orang yang berhasil di dunia ini, tidak ada namanya shortcut, tidak ada namanya jalan pintas. Semua mereka melalui masa-masa proses, masa-masa semuanya mereka raih itu dengan cara bertahap. Jadi kalau ada hari-hari ini yang menawarkan saudara secara instan, secara cepat, mau kurus secara cepat, misalnya sebagai contoh kan, ditawarin obat, pokoknya manusia itu lucu, pokoknya senang yang cepat-cepat gitu, nggak mau yang proses yang ribet. Akhirnya apa? Mereka terpengaruh dan mereka mengikuti tawaran dari dunia tersebut. Dan ketika mereka menerima tawaran tersebut, pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka mengalami sebuah kerugian. Mereka mengalami sebuah kehancuran. Mereka mengalami sebuah kemalangan. Karena ini adalah cara-cara yang salah. Sama seperti iblis yang berkata, kalau kau anak Allah, perintahkan batu ini jadi roti. Bayangkan sudah batu jadi roti. Bagaimana mungkin? Itu ada cara instan. Ya. Tapi Yesus menjawab dengan luar biasa dalam ayat yang keempat. Disitu dikatakan bahwa manusia ya hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa, Bapak Ibu? Dalam kehidupan ini kita jangan hanya sekedar mementingkan bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kekayaan dengan cepat, kesuksesan dengan cepat, semuanya serba cepat. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu kebenaran firman Tuhan. Makanya manusia bukan hanya berbicara soal hal-hal materi.
hidup manusia bukan berbicara dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya begini, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang ingin kita kerjakan, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita memegang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan? Karena ada banyak cara, ada banyak orang-orang menawarkan cara-cara yang kesannya bagus, kesannya instan, tapi tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Banyak orang bisa sukses dengan cepat dengan cara apa? Korupsi, menipu orang, dan segala macam. Apakah itu yang sesuai dengan firman Tuhan? Ini harus menjadi sebuah pembelajaran bagi kita hari-hari ini. Di tengah dunia yang sedang sulit ini, dunia atau iblis juga sedang menawarkan cara-cara instan, cara-cara cepat. Pertanyaannya adalah, apakah cara cepat, apakah cara instan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Atau kita menyampingkan kebenaran firman Tuhan. Yang penting saya dapat kaya dengan cepat. Yang penting saya bisa sukses dengan cepat. Masa bodoh dengan kebenaran firman Tuhan. Yang penting hidup saya jadi bahagia. Yang penting hidup saya naik level. Saudara, kalau kita terjebak dalam hal ini, maka tanpa disadari kita sedang masuk dalam perangkap dunia ini. Oleh sebab itu, ayo yang pertama, hati-hati dengan tawaran dunia ini. Yang menawarkan sebuah cara yang cepat, instan. Jadi Bapak Ibu, ayo. Kalau saudara ingin sukses, saudara ingin kaya, saudara ingin berhasil, semuanya itu harus melalui proses, melalui tahapan. Saudara harus bekerja keras. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang suka tidur, yang malas-malas, tidak akan mendapatkan kekayaan. Artinya apa? Alkitab sudah mengajarkan, kalau saudara ingin sukses, harus bekerja dengan keras. Tidak ada istilah namanya, gak usah bekerja keras, yang penting kerja cerdas. Saya kurang percaya akan hal itu, karena Alkitab mengajarkan kita untuk bekerja dengan lebih giat lagi, dengan lebih sungguh lagi. Ayo Bapak Ibu, tingkatkan ya bagaimana kita bekerja sebagai karyawan, tingkatkan ya kapasitas kita sebagai karyawan untuk bekerja dengan lebih baik lagi, dengan lebih rajin lagi, lebih jujur lagi. Saya percaya waktu kita bekerja sebagai karyawan dengan baik, dengan jujur, saya percaya kesuksesan akan mengikuti kehidupan kita. Tapi kalau kita sebagai karyawan, kita bekerja, tanda kutip ya, kita bekerja nggak sungguh-sungguh, kita bekerja hanya istilahnya nipu sana, nipu sini ya, bisa saja kita mungkin bisa dapat banyak uang dan segala macam, tapi itu bukan sebuah kesuksesan. Pada akhirnya nanti kita yang dirugikan. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua, apa yang dunia tawarkan? Ya, di situ dalam ayat yang selanjutnya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah ini yang kedua, di situ dikatakan menjatuhkan. Ya, iblis katakan jatuhkan dirimu ke bawah. Bapak Ibu, saya mau beritahu hari-hari ini, kehidupan kita sebagai anak Tuhan itu sebenarnya di atas. Amin. Kita dulunya di bawah, betul. Di bawah penuh dengan dosa, kehancuran. Tapi Kristus sudah menebus kita dari semuanya itu, dan Tuhan sudah menempatkan hidup kita di atas. Amin. Tapi iblis atau dunia juga pintar menawari atau mengajak setiap orang Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Artinya dia ingin seret kita kembali, ingin bawa kita kembali pada posisi yang semula, posisi yang dulu, posisi kita ada di bawah, penuh dengan dosa, ya, penuh dengan kehancuran, penuh dengan rasa malu. Iblis sedang menyeret kita kembali untuk ada di bawah. Nah ini sebuah tawaran dunia yang kita katakan bahwa kita sengaja untuk menjatuhkan diri kita ke bawah. Dengan kata lain saya beritahu begini, banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang Kristen, orang percaya, tanpa disadari, dia sedang mencobai Tuhan. Kenapa saya katakan mencobai Tuhan? Sudah tahu di sana ada jurang, malah sengaja jalan ke arah sana. Ya kan? Sudah tahu itu berbahaya, malah sengaja kita menuju ke sana. Ya, sama kita juga kadang-kadang, ya. Sudah tahu ada peraturan, misalnya ya di lampu merah misalnya begitu, ya kan Bapak Ibu tahu ya, merah, kuning, hijau. Kalau merah berhenti, kuning itu hati-hati, semakin melambat.
Hijau itu artinya jalan. Tapi banyak kita, ya, karena kita mungkin terburu-buru, ya, merah, kita lihat sepi persimpangan, kita merah. Tapi karena terburu-buru, kita terobos aja. Sudah tahu merah, kita terobos. Apa yang terjadi? Tanpa kita mengerti, mobil dari seberang sana ngebut karena dia masih hijau. Ini merah, tabrakan. Nah, kalau udah begini, siapa yang harus disalahkan? Terus kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, Engkau kejam. Engkau tidak menjagai anakmu ini. Kenapa Engkau izinkan aku tabrakan? Padahal itu salah kita. Kita sengaja menjatuhkan diri kita ke bawah. Kita sengaja menjatuhkan diri kita masuk lagi dalam kumpulan, dalam lumpur dosa. Tuhan, kenapa Engkau tidak tolong dan selamatkan aku? Loh, Tuhan sudah mengangkat hidup kita. Tapi kita sengaja. Sudah tahu kalau pacaran beda agama itu tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kita sengaja langgar. Begitu masuk dalam sebuah hubungan pernikahan, kita nangis, Tuhan, kenapa rumah tanggaku hancur berantakan? Kenapa aku jadi begini, Tuhan? Kenapa Engkau tidak tolong aku? Padahal kita sudah tahu. Sudah tahu ngerokok itu salah. Sengaja ngerokok. Ya, habis gimana Pak? Teman-teman pada begitu semua, ya kan gak enak Pak. Kalau saya gak ngerokok, tiba-tiba kena sakit, nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau gak sembuhkan aku? Tuhan, aku kan anakmu, kenapa Engkau gak tolong aku? Nah, ini yang seringkali menjadi menjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita sengaja menjatuhkan diri ke bawah. Padahal posisi kita ada di atas. Kita dimulia. Kita ini dikasihi Tuhan. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tapi kita memposisikan diri kita kembali ke bawah. Kita sengaja melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang sedang sulit, jangan sampai kita sengaja menjatuhkan diri kita ke bawah. Kita sudah tahu itu dosa. Kita sudah tahu itu sebuah jalan yang menuju kebinasaan, menuju jurang, menuju hal-hal yang tidak baik. Sengaja kita menuju ke arah sana. Iblis seringkali menawarkan, dunia seringkali menawarkan hal demikian. Oh, gak apa-apa, kamu kan anak Tuhan. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa kamu melakukan itu. Pasti kamu diampuni. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Pasti kamu ditolong. Ya, kira-kira begitulah. Ya, makanya iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Karena ada tertulis, ya, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mencobai Tuhan. Makanya di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Amin. Jangan sampai kita mencobai Tuhan. Ya. Sudah tahu, misalnya dalam makan, seringkali nih saya lihat nih orang kalau sudah makan ya ada pesta, semua dimakanin. Ya. Apa yang terjadi? Besok-besok kolesterol naik, ya, darah tinggi, gula naik. Terus kita berkata, Tuhan, kenapa engkau membuat saya jadi sakit? Lah, yang buat sakit bukan Tuhan, Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah tahu kita gulanya tinggi. Sudah tahu itu makanan gak sehat. Kita hajar aja udah. Dan kita berdoa dalam nama Yesus. Setiap kolesterol, lemak, kita tengking dalam nama Yesus. Gak bisa ditengking Bapak Ibu. Ya tetap aja sakit gitu kan. Kenapa? Kita harus mengerti. Ya, jangan sengaja menjatuhkan diri kita kembali ke bawah. Dengan cara mencobai Tuhan. Alih-alih kita berkata, Tuhan tolong aku. Aku sengaja ya, mau lompat dari jurang sengaja gitu ya. Nah, saya jadi ingat kisah waktu itu pernah, kalau nggak salah terjadi di Korea Selatan ya. Pastor Yonggi-cho pernah waktu itu ada 3 wanita ya, 3 gadis. Mereka itu akhirnya mati tenggelam karena mereka bilang kami mau menyeberangi ya air yang dalam itu, dan mereka berkata kita bisa berjalan di atas air, katanya begitu ya. Begitu mereka coba jalan di atas air,
Apa yang terjadi? Benar-benar mereka berjalan di atas air tapi sampai ke bawah, tenggelam ya. Kenapa? Mereka sengaja. Tuhan nggak suruh, kita sengaja. Ya. Jadi kalau Tuhan nggak suruh, jangan lakukan Bapak Ibu. Amin. Dan sambil berharap Tuhan menolong kita. Itu namanya mencobai Tuhan. Amin. Jadi Allah sudah memberikan firman-Nya, perintah-perintahnya, aturan-aturannya. Ayo, kita sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk mengikuti. Karena kita tahu bahwa Tuhan mengasihi hidup kita. Amin. Yang ketiga, cobaan iblis yang ketiga adalah dalam ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini tawaran dunia. Cara-cara iblis hari-hari ini yang ketiga adalah ingin membuat ya setiap kita orang percaya tidak lagi menyembah Tuhan. Iblis datang, dibawa Yesus ke atas gunung yang tinggi dan diperlihatkan semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Ya kan? Hari-hari ini juga sama. Dunia sedang mempertontonkan, memperlihatkan semua hal yang luar biasa kepada anak-anak Tuhan. Ya. Semua kemegahan dunia hari ini sedang dipertontonkan. Kehebatan dunia sedang dipertontonkan hari-hari ini. Dengan sebuah tujuan begini, manusia atau anak-anak Tuhan tidak lagi terkagum sama Tuhan, tapi lebih terkagum, lebih tertarik sama dunia ini, sama kehebatan dunia ini, sama kemegahan dunia ini. Dunia ini sedang hari-hari ini saudara tahu teknologi semakin maju. Ya, dunia metaverse sedang dipersiapkan, Bapak Ibu. Kecanggihan demi kecanggihan, games, ya itu semua sedang dipersiapkan. Ya, dunia ini sedang masuk ke arah sana. Nah, apa tujuannya adalah ingin membuat supaya orang tidak lagi terkagum sama Tuhan, tidak lagi nyembah Tuhan. Ya. Kalau kita lihat hari-hari ini, ada begitu banyak anak-anak muda, anak-anak remaja, mereka lebih tertarik masuk dalam dunia game online daripada ibadah online. Ya. Hari-hari ini orang lebih tertarik dengan kecanggihan teknologi, kecanggihan dunia ini daripada mereka datang bersekutu kepada Tuhan. Ini tantangan yang sangat berat hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi memang ini yang dunia tawarkan. Nah, oleh sebab itu kita jangan sampai terlena. Kita jangan sampai tertidur. Keluarga-keluarga jangan sampai terlena. Ayo perhatikan keluargamu, perhatikan anak-anakmu. Hari-hari ini mereka ada di mana? Apakah mereka masih tertarik untuk menyembah Tuhan? Atau mereka sudah gak peduli lagi dengan berbicara soal Tuhan? Mereka lebih sibuk di depan laptop mereka lebih sibuk di dunia game online mereka lebih sibuk di dunia metaverse mereka, daripada mereka masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan waktu kita misalnya bermain game, nonton, atau segala macam. Tidak ada yang salah dengan hal demikian. Tapi kalau hidup kita lebih terfokus ke sana, itu yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita hidup menjauh dari Tuhan, maka saya mau katakan, ya, kita sedang masuk dalam pengaruh tawaran iblis yang ketiga. Ayo kembali. Ya, ini semua adalah hal yang sia-sia. Alkitab katakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Semakin kita mengejar dunia ini, maka dunia ini semakin lenyap. Kita pun jadi ikut lenyap Bapak Ibu. Karena apa? Kita semakin dekat dengan dunia ini. Yang Tuhan mau hari-hari di tengah-tengah kecanggihan teknologi, di tengah-tengah kemegahan dunia ini, Bapak Ibu, milikilah terus hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan hari-hari ini, orang-orang tua di luar sana, ya,
semua kita keluarga-keluarga yang ada, semuanya tetap menyembah Tuhan. Di tengah kecanggihan teknologi metaverse, apapun lah namanya itu, ya, Tuhan mau kita tetap menyembah Tuhan. Oke, engkau boleh up to date dengan teknologi, tapi kamu jangan lupa untuk up to date hidupmu dengan Tuhan. Amin. Kau harus memiliki koneksi hubungan dengan Tuhan. Karena kitab Yakobus 4 ayat 4 dikatakan kalau manusia itu ingin bersahabat dengan dunia ini, maka dia menjadikan dirinya menjadi musuh Allah. Ya. Jangan bersahabat dengan dunia ini Bapak Ibu, tapi bersahabatlah dengan Kristus. Bersahabatlah dengan Tuhan. Artinya bersahabat artinya memiliki hubungan. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara masih punya jam-jam doa, jam-jam untuk saat teduh. Saya nggak tahu apakah saudara masih punya waktu-waktu untuk mesbah keluarga. Saya tidak mengerti. Apakah saudara masih punya waktu-waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya juga tidak tahu. Karena semua hari-hari ini sedang online. Ya, kita dibatasi dalam ibadah secara onsite. Kita pun nggak bisa lagi memantau secara onsite, ya, melihat secara langsung kepada jemaat-jemaat yang ada. Ya, semua dibatasi dengan ruang dan waktu. Tapi ini sedang menguji kita. Kecanggihan, kemajuan teknologi, apapun lah namanya, apakah itu masih tetap membuat kita terfokus kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Kalau hari-hari ini kita mungkin sudah mulai terseret oleh arus dunia ini waktunya kita kembali kepada Kristus. Karena dia mengasihi kita, dia sudah menebus kita, dia mencintai kita. Ya, biar kita kembali kepada Tuhan untuk datang bersekutu dengan Tuhan, menyembah dia, membaca firman, ya, meninggikan namanya, ya, ibadah secara online. Ya, memang kalau mau dikatakan hari-hari ini yang sangat sulit dilakukan oleh kita adalah yang pertama beribadah, yang kedua adalah olahraga. Nah, itu paling sulit. Ya. Tapi itu yang menurut saya paling penting. Ibadah. Alkitab katakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Ya. Dalam kitab 1 Timotius kalau saya katakan, ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Ini Bapak Ibu. Yang kedua adalah olahraga, berbicara kesehatan. Ya, Bapak Ibu, ayo jaga kesehatan kita hari-hari ini. Apa artinya kita memiliki segalanya tapi kita sakit-sakit? Kita kerja habis-habisan tapi habis itu kita sakit-sakitan. Gak ada artinya. Kita harus jaga hidup kita hari-hari ini. Yang pertama, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Yang kedua, kita jaga kesehatan kita. Ya. Jangan mager Bapak Ibu, ya. Jangan kita menjadi generasi kaum rebahan, ya. Tapi kita menjadi generasi yang berbeda hari-hari ini, ya. Sekalipun kau depan komputer, depan laptop, ya, online terus, tapi jangan lupa untuk terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan, membaca firman, merenungkan firman, berdoa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama, jangan sampai kita tergiur dengan cara-cara instan Bapak Ibu. Sukses secara instan. Ya apalah yang namanya instan itu nggak bagus. Ya, coba sudah makan Indomie instan kan, terus-terusan. Ya, pasti jadi sakit kan. Nggak bagus. Ya, yang kedua, yang Tuhan mau, jangan lagi mau kita menjatuhkan diri kita dengan sengaja ke bawah. Kita sudah tahu itu salah, sudah tahu itu jurang, ya, kita sudah tahu itu menuju kepada kehancuran. Kita jauhi, ya. Sebagai contoh kan, misalnya pemerintah hari-hari katakan jaga jarak, prokes, ya. Kita sudah tahu itu sebuah kerumunan, malah kita datang ke sana lagi, ya. Akhirnya kita kena COVID, Bapak Ibu. Kita harus jauh. Jadi kita sudah tahu di mana ada bahaya, di mana di situ hal-hal yang tidak baik. Ayo kita hindari. Jangan kita, tenang, saya tidak akan kena. Wah, ya. Kita menjadi sombong gitu ya. Tenang, saya anak Tuhan, pasti Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ya. Kita ngebut-ngebut, waduh, saudara, tidak ada jaminan untuk hal demikian ya. Nah, yang ketiga yang terakhir, ayo tetap menyembah Tuhan. Daya tarik dunia ini, kecanggihan apapun yang kita lihat hari-hari ini, jangan sampai membuat kita menjauh dari Tuhan, tapi kita tetap ikut Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa,
ada sebuah lagu yang mengatakan bahwa Christ is enough for me. Artinya Kristus itu cukup bagi kita. Amin. Apapun yang terjadi, kita mau tetap ikut Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Yang menarik di situ ada kalimat no turning back, no turning back. Artinya kita nggak akan berpaling. Ya. Bapak Ibu, ketika zaman kisah para rasul, para murid diperhadapkan dengan sebuah kesulitan, dengan sebuah aniaya dan penindasan. Dan mereka sekalipun ditindas, mengalami penganiayaan, mereka berkata bahwa no turning back. Mereka katakan mereka tetap, I will follow Jesus. Sekalipun harus mengalami penindasan, tetap follow Jesus. Tapi hari ini, hidup yang kita jalani bukan berbicara soal penindasan seperti zaman para rasul, tapi adalah kehidupan di mana dunia sedang menawarkan sebuah kenikmatan, kemegahan, kehebatan. Untuk membuat kita apa? Berpaling bukan lagi mengikut Yesus, tapi mengikut dunia ini. Kecanggihan dunia ini. Akhirnya hidup kita tenggelam bersama dengan dunia ini. Tapi kita bisa memilih. Sekalipun dunia ini keren, sekalipun dunia ini canggih, sekalipun dunia ini megah dan hebat dan segala macam yang dia bisa tawarkan, tapi kita tetap berkata, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kita putuskan untuk tetap mengikut Yesus, menyembah Yesus, tidak berpaling, tidak mau meninggalkan Tuhan. Biar pujian ini mengingatkan kita kembali, kalau kita sudah memutuskan ikut Yesus, ayo selamanya kita tetap ikut Yesus. Amin. Jangan sampai dunia ini menarik kita, tapi biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya cinta kasih Tuhan itu begitu kuat atas hidup kita. Itu yang akan menarik kita terus untuk mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Ucap syukur buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba menyadari bahwa hamba terbatas dalam menyampaikan ini semua. Tapi aku percaya Roh-Mu tidak terbatas yang sanggup menerjemahkan, berbicara bagi setiap hati kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Biar hati kami terus tertuju kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah apapun yang sedang kami hadapi, kami tetap tertuju kepada Kristus. Terpuji nama Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kalau kami mengakhiri ibadah kami, mari kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah
dari Allah Bapa di surga, dari cinta kasih dari anak yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang bersama Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini Maranatha bahkan sampai selama-lama. Ya, yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus